Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Nah, pendapatan nasional menurut dari beberapa ahli, diantaranya ada Alfred Marshall, Arthur Cecil Vigo, dan Irving Fisher. Masyarakat pelaku kegiatan ekonomi akan terus berusaha memperoleh pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan, sehingga menjadikan masyarakat makmur. Jika seluruh pendapatan atau pengeluaran yang dilakukan pelaku ekonomi di dalam suatu negara dijumlahkan, maka akan terbentuklah pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional dalam arti sederhana yaitu adalah jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, biasanya periodenya itu 1 tahun. Nah, berikut adalah manfaat pendapatan nasional. Manfaatnya tersendiri terdiri dari 4. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi. Lalu ada untuk membandingkan keadaan ekonomi dari waktu ke waktu dalam satu negara. Lalu yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Dan yang keempat, bisa sebagai pedoman pemerintah untuk mengambil kebijakan ekonomi. Nah, lalu ada konsep-konsep pendapatan nasional. Konsep-konsep pendapatan nasional terdiri dari 7. Ada PDB, PDRB, PNB, PNN, NNI, PI, dan DIA. Pasti semua itu. Nah, PDB, GDP, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product merupakan produk yang dihasilkan dalam 1 tahun di satu wilayah negara, baik itu produk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut dan warga negara asing. Lalu ada PDRB atau GRDP, Produk Domestik Regional Bruto atau Gross Regional Domestic Bruto. Nah, kalau itu adalah produk di satu wilayah. Lalu selanjutnya ada PNB atau GNP. Nah, kalau tadi domestik itu berada di satu wilayah, nah ini adalah dalam warga negara, baik itu warga negara yang ada di negara tersebut maupun warga negara yang ada di luar negeri. Lalu selanjutnya ada produk nasional neto. Nah, di situ produk nasional neto dihasilkan dari GNP dikurangi penyusutan. Dan selanjutnya yaitu ada PNN, pendapatan nasional neto, yang merupakan pendapatan yang diterima masyarakat dalam 1 tahun yang dikurangi pajak tidak langsung. Lalu ada PI, personal income atau pendapatan perseorangan, yaitu pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Jadi kalau PI itu bahasa Indonesianya adalah pendapatan perseorangan. Lalu selanjutnya yang terakhir ada DI atau disposable income atau pendapatan yang dapat dibelanjakan. Nah, pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Ya, tadi adalah pengertian dari ketujuh konsep pendapatan ekonomi. Nah, sekarang gimana nih cara menghitungnya? Lalu kita akan buka slide berikutnya. Nah, GNP bisa dihasilkan dari GDP dikurangi faktor neto luar negeri. Lalu NNP bisa dihasilkan dari GNP dikurangi penyusutan ditambah pengganti barang modal. Nah, kalau NI bisa dihasilkan dari NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Selanjutnya, PI bisa dihasilkan NI ditambah transfer payment dikurangi pajak perseroan, ditambah laba ditahan, ditambah iuran jaminan sosial, dan ditambah iuran asuransi. Jangan lupa pakai tanda kurung ya. Lalu ada DI, disposable income, yang dihasilkan dari PI dikurangi pajak tidak langsung. Nah, berikut akan ada contoh soalnya. Nah, di situ bisa kalian lihat contoh soal yang dihitung secara menurun. Nah, itu dalam miliaran rupiah ya. Jadi yang pertama itu selalu akan ada
GDP. Lalu konsep kedua GNP, konsep yang ketiga NNP, dan konsep yang keempat adalah NI atau net income. Jadi harus berurutan dihitungnya, jangan sampai tidak berurutan. Nah, selanjutnya konsep yang kelima itu adalah PI. Dan konsep yang keenam adalah DI atau disposable income. Nah, di situ ada tabungan atau saving. Jadi nggak semua pendapatan yang kita terima itu harus kita belanjakan semuanya, tapi juga bisa ditabung. Selesai sudah pembelajaran kita tentang pendapatan nasional pada kali ini. Gimana? Sudah paham belum anak-anak? Kalau sudah, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.